Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap Upaya damage control yang dilakukan Sarwenda pasca videonya viral tampaknya justru menjadi bumerang yang mematikan bagi reputasinya sendiri. Alih-alih menuai simpati, video klarifikasi mantan personel Cherry Bell ini justru menjadi bahan ronsen bagi pakar ekspresi Kirby Putra. Secara mengejutkan, Kirby Putra merilis analisis hukum tubuh yang menyimpulkan bahwa ada kepalsuan nyata di balik permohonan maaf tersebut. Lebih dari sekedar formalitas, sang pakar bahkan mendeteksi adanya niat terselubung yang sengaja diarahkan untuk menyenggol sang mantan suami, Ruben Onsu. Berikut 5 analisis Kirby Putra soal gestur palsu Sarwenda. Di saat Sarwenda mencoba membangun narasi pembelaan diri di hadapan publik, seorang pakar ekspresi ternama, Kirby Putra, justru datang membawa hantaman keras. Lewat analisis tajam terhadap bahasa tubuh dan ekspresi mikro sang artis, Kirby Putra secara belak-belakan membongkar fakta mengejutkan. Tidak ada istilah salah ucap atau ketidaksengajaan, karena sang pakar menegaskan bahwa gestur Sarwenda jelas menunjukkan adanya niat yang sengaja dirancang untuk melayangkan sindiran menohok. Sebuah tamparan nyata yang membuat Sarwenda kini tak lagi bisa berkelit dari tudingan miring publik. Sarwenda sebelum dia melakukan klarifikasi atau permintaan maaf, dia sudah terlebih dahulu mengeluarkan ya 2 model kalimat atau kata-kata yang menurut saya memang kurang pantas. Satu, yang kalimat yang misalnya 200 juta, misalnya 200 juta, istilahnya ya kalau di dalam percakapan itu adalah live sebentar aja kan, dari apa 200 juta, istilahnya gitu ya. Intinya adalah mengecilkan atau merendahkan nilai yang diberikan oleh mantan suaminya. Yang kedua adalah mengucapkan sebuah kalimat kasar terakhir, itu yang salah satu binatang lah, anj titik gitu ya. Dalam ketika mengucapkan kalimat yang kasar tadi, yang terakhir tadi, saya melihat bahwa ada ekspresi senyuman yang tarikan di salah satu sisi bibirnya yang menandakan bahwa itu adalah term smile atau senyum sinis atau senyum nggak suka atau muak. Dan itu sesaat ketika bicara itu, artinya itu adalah sebuah hal yang spontan ya keceplosan. Artinya apa? Orang keceplosan itu bukan orang yang kemudian salah keceplosan, nggak sengaja, nggak ada artinya. Nggak, orang keceplosan itu artinya dia memang biasa ngomong kayak gitu. Buat saya, keceplosannya Sarwenda cuman menampilkan apa yang biasanya dia tampilkan di belakang kamera. Kurang lebih seperti itu. Sebuah kata maaf barulah menjadi sebuah kejujuran jika ia berani menyebut siapa yang telah disakiti. Namun hal berbeda justru ditunjukkan oleh Sarwenda dalam video klarifikasi terbarunya. Alih-alih meredam suasana, permohonan maaf sang artis justru menuai skakmat mematikan dari pakar ekspresi ternama Kirby Putra. Lewat analisis yang tajam, Kirby Putra membongkar sebuah kejanggalan besar yang kasat mata. Permintaan maaf Sarwenda dinilai sama sekali tidak tulus hanya karena ia enggan dan absen menyebut nama sang mantan suami Ruben Onsu. Padahal, Ruben adalah sosok utama yang paling terseret dalam pusaran sindiran tersebut. Buat saya kata-kata yang disampaikan oleh Sarwenda terhadap Ruben itu bukan cukup fatal menurut saya. Itu sangat fatal. Jadi konteksnya ketika seseorang secara verbal, gimana saya tahunya bahwa orang di depan Anda misalnya, buat netizen gitu, cara tahu orang di depan Anda itu benar-benar minta maaf ke kita apa enggak, itu cuma 3 penanda kok. Paling simpel itu 3 penanda. Penanda pertama adalah apakah dia itu menyebutkan siapa yang minta maaf. Misalnya, Mbak, saya minta maaf ya sama Anda. Ya, Mas, saya minta maaf sama Anda. Saya itu disebut. Tapi kan banyak orang bilang, ya udah maaf. Itu bukan penanda permintaan maaf yang tulus. Ada 3 nih penandanya. Permintaan maaf yang tulus. Ya udah maaf. Itu bukan permintaan maaf. Saya minta maaf sama Anda. Sarwenda menyatakan saya minta maaf, itu disebutkan. Sarwenda jadi 1 lolos pertama. Yang kedua, Sarwenda pertanyaan, seseorang itu minta maaf secara tulus kalau dia menyebutkan kepada siapa dia minta maaf dan spesifik pada siapanya. Pertanyaan saya, apakah kemudian Sarwenda menyebutkan Ruben
secara spesifik dalam tanda petik video yang disebut permintaan maaf tersebut? Enggak. Enggak. Artinya apa? Itu bukan sebuah permintaan maaf. Dia bilang pada masyarakat Indonesia, pada keluarga, pada penggemar, dan ingat kata-kata penggemar itu keluar di satu kali, yang lainnya cuma sekali, dia penggemar itu beberapa kali. Jadi artinya apa? Itu bukan sebuah permintaan maaf ditujukan kepada Ruben. Nomor 2, berarti nomor 2 enggak ya? Nomor 1 iya, nomor 2 enggak. Penandanya enggak keluar. Nomor 3, bahwa sebuah permintaan maaf yang tulus, selain bilang saya, Kirdi, minta maaf sama Mas ya, kepada Mbak ya, itu 2 oke tuh. Gitu. Karena saya tadi yang makan makanannya Mas atau Mbak tadi di atas meja, soalnya ada yang makan ya saya makan aja gitu. Itu harus spesifik kenapa saya minta maaf. Sementara Sarwenda sebutin, enggak. Bahkan konteks paling utama yang dia bilang bahwa karena saya telah melakukan perkataan yang tidak baik dan tidak dengan rendah hati, itu sama sekali tidak mencerminkan gitu loh. Kata-kata saya kasar, saya telah mengucapkan kata-kata kasar, itu beda dengan kata-kata tidak baik. Tidak baik itu bisa banyak tuh definisinya. Kasar juga bisa banyak. Misalnya saya mengucapkan kata-kata A sama kata-kata B, sebutin. Tapi kan agak susah. 1, berarti harus menurunkan ego. Yang kedua, bisa dituntut secara hukum karena ada pengakuan di depan publik. Nah, itu yang maksud saya bahwa ini sebuah klarifikasi permohonan dan permohonan maaf yang beneran, atau hanya sebuah drama teatrikal biar nggak bisa dituntut, atau dianggap sudah minta maaf dan penggemarnya misalnya ya, yang merasa oke, yang penting dia udah minta maaf. Sekali lagi penggemar-penggemar yang nggak ngerti bahwa permintaan maaf yang tulus itu harus ada syaratnya. Kurang lebih seperti itu. Di tengah riuhnya video klarifikasi yang diunggah Sarwenda, pakar ekspresi ternama Kirdi Putra justru datang membawa hantaman yang sangat telak. Lewat pembacaan ekspresi mikro yang sangat jeli, Kirdi Putra secara belak-belakan membongkar bahwa permohonan maaf sang artis dinilai hambar dan hanya sebatas formalitas belaka. Tidak ada gumpalan penyesalan yang mendalam, melainkan sebuah gerakan mekanis yang sengaja disajikan hanya untuk meredam kemarahan publik sesaat. Seperti apa sang pakar menguliti habis kepalsuan di balik raut wajah Sarwenda? Iya, betul. Ya tinggal sekali lagi kita ngomongnya berbasis apa. Kalau misalnya ya pakai kayaknya perasaan saya dia nggak tulus. Ya benar secara ilmiah benar. Tetapi kan kemudian kita nggak bisa ya, misalnya bicara di depan publik atau di depan media tanpa dasar data atau analisa yang basisnya dengan kerangka yang benar gitu, secara ilmiah, secara komunikasi verbal, secara komunikasi non verbal, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman netizen yang berpikir kayaknya nggak tulus, ya kayaknya Anda itu benar. Ya apakah kayaknya bisa selalu benar? Belum tentu. Dalam konteks ini ya benar. Di balik untayan kata maaf yang terlihat bijak di depan kamera, sebuah topeng strategi besar kini berhasil dikuliti tanpa sisa. Alih-alih meluluhkan hati netizen, video klarifikasi Sarwenda justru memancing hantaman keras dari pakar ekspresi kenamaan Kirdi Putra. Lewat ronsen bahasa tubuh yang sangat jeli, Kirdi Putra secara belak-belakan membongkar motif terselubung di balik aksi damai sang artis. Bukan karena penyesalan yang mendalam atas polemiknya dengan Ruben Onsu, Kirdi menyebut Sarwenda turun gunung meminta maaf hanya demi menyelamatkan citranya yang mulai runtuh. Sebuah langkah pragmatis agar roda bisnis dan pundi-pundi rupiahnya tetap aman dari ancaman boikot massal. Jadi kalau itu sudah terjadi, salah satu yang paling besar kemungkinannya kenapa dia memberikan video tersebut, tanda petik yang dibilang permintaan maaf itu adalah untuk menjaga citranya dia di kalangan penggemar maupun masyarakat yang lebih luas. Loh, kenapa perlu menjaga citra dengan penggemarnya? Hubungannya simpel. Kalau karena pekerjaan dia berhubungan dengan publik, dengan live, dengan penjualan, ya artinya dia butuh marketnya untuk tetap loyal sama dia. Gitu. Sesederhana itu, dan loyal artinya mendatangkan income secara rupiah lebih besar. Jadi tidak salah kalau ada orang berpendapat bahwa ini kayaknya menjaga cuan nih gitu. Tidak salah, nggak apa-apa juga. Bagaimana niat menyampaikan dengan tulus tapi ternyata nggak tulus gitu. Bisa juga, kenapa? Karena baca teks
Dan teks itu dibuat oleh misalnya kuasa hukum, sehingga teks itu aman secara hukum. Pasti kita pengen berikan ekspresinya. Mengedepankan estetika Kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Jadi Ruben nggak bisa nuntut, nggak bisa bikin LP atau laporan polisi. Kenapa? Wong dia nggak kesebut namanya, dia nggak ngaku salah kok. Berarti dia nggak salah dong. Ruben nggak bisa, misalnya apakah pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, nggak bisa, karena nggak dibuat buat Ruben. Bisa jadi kan juga antara situ. Jangan selalu bahwa ini masalah ekonomi. Ekonomi iya, bisa jadi. Hukum juga iya. Kurang lebih seperti itu. Kirdi Putra secara blak-blakan membongkar bahwa sikap defensif yang ditunjukkan Sarwendah dalam menghadapi konfliknya dengan Ruben Onsu bukan lagi sekedar bumerang, melainkan sebuah ancaman nyata yang bisa membuatnya gulung tikar. Keangkuhan gestur yang enggan mengalah dinilai bisa menjadi pemutus urat nadi kepercayaan publik dan para investor. Akankah ego sesaat ini benar-benar menjadi akhir dari kejayaan sang artis? Gini, masalahnya adalah orang saat ini sedang bersimpati pada Ruben. Dan artinya apa? Rubennya korbannya. Plus, kalau kita bicara tentang permohonan maaf Sarwendah, sama sekali tidak menampilkan kita bicara secara ilmiah ya, secara verbal maupun non-verbal, tidak menampilkan bahwa dia benar-benar meminta maaf secara tulus. Akhirnya apa? Suara netizen, katakanlah netizen lebih kemudian memihak pada posisi Ruben. Dan begitu ini terjadi, kemudian muncul suara-suara dari orang-orang yang pernah dekat, mungkin saya nggak tahu seberapa dekat sebagai teman ya, tapi mungkin pernah dekat, pernah lihat keseharian gitu, yang kemudian menyatakan secara letter luck, secara lugas der gitu. Enggak. Tapi cukup dengan kata-kata akhirnya ketahuan, akhirnya nggak perlu dijatuhin, akhirnya dia menunjukin aslinya. Orang tuh langsung persepsinya langsung merasa diiyakan bahwa oh jadi aslinya dia seperti itu.